Oke, halo teman-teman, jumpa lagi sama aku, Pau, yang hadir sebagai edukator di Kasturi Official. Jangan lupa, aku mau ingetin teman-teman dulu untuk like, komen, dan subscribe channel kami di Kasturi Official. Nah teman-teman, ternyata bagaimana pilihan perilaku kita, bagaimana aktivitas kita itu sangat mempengaruhi kondisi kesehatan kita, sangat mempengaruhi mood kita, sangat mempengaruhi kondisi psikologis maupun kondisi spiritual kita. Nah teman-teman, ada suatu literatur yang menarik nih, konon ternyata kita itu harus pandai-pandai untuk mengatur waktu, karena waktu ini adalah master bagi kehidupan kita. Nah sebenarnya gimana sih cara mengatur waktu? Nah mungkin aku akan bicara tentang sebenarnya ada 4 hal yang hari ini akan aku sampaikan. Yang pertama, karakteristik seorang individu yang melewatkan momentum. Nah, gimana sih orang-orang yang melewatkan momentum ini? Orang-orang yang melewatkan momentum ini biasanya mereka itu besok aja. Aduh, aku kemarin nggak sempat ikut. Aduh, aku kemarin lagi sibuk nih. Lain kali aja gitu. Ketika ada kesempatan yang menarik, ketika ada kesempatan yang itu sangat bermanfaat, orang-orang ini cenderung melewatkan begitu saja. Aku belum minat, aku belum mood nih, aku belum ada gairah untuk kesana. Ini adalah kategori orang yang melewatkan momentum. Nah, kategori yang kedua, ternyata ada loh orang-orang yang menunggu momentum. Besok aja lah aku mau serius belajar kalau pandeminya udah selesai. Besok aja lah kalau pandeminya udah berakhir, aku baru mau ikut aktivitas webinar karena bosan gitu. Sekarang udah webinar terus, besok aja lah nanti kalau udah kelas 10, kalau udah kelas 11 aku akan belajarnya sungguh-sungguh. Besok aja lah kalau udah mau ujian nasional gitu. Nah, orang-orang yang menunggu momentum ini kira-kira beruntung apa rugi? Ya, dia lebih beruntung lah ya daripada orang yang melewatkan momentum. Kalau melewatkan momentum tadi kan udah tahu-tahu udah tua, tahu-tahu udah nggak punya kesempatan gitu. Nah, kategori yang kedua ini, menunggu momentum ini juga sebenarnya sangat merugi. Jadi ketika kita itu bisa mengawali lebih awal, paling nggak kita bisa juga untuk berlari lebih kencang. Nah, menariknya teman-teman, kabar yang ketiga itu ada orang-orang yang mereka itu menggunakan momentum. Nah, orang-orang yang menggunakan momentum ini mereka biasanya ayo ikut, ada kesempatan nih jadi ketua OSIS. Oke, gas. Ayo ikut, ada webinar menarik nih tentang universitas. Oke, cus. Menarik nih, ada tryout walaupun webinar. Oke, aku pengen belajar gitu. Nah, kira-kira orang-orang yang memanfaatkan, orang-orang yang menggunakan momentum ini rugi apa beruntung? Ya, dia beruntung karena dia sudah menggunakan momentumnya dengan baik. Artinya, individu ini tidak melewatkan momentum, juga tidak menunggu momentum, tapi dia menggunakan momentum. Nah, tapi teman-teman, ada lagi yang lebih menarik, yang lebih menantang, dan ini jarang orang-orang pemuda itu kita temuin yang seperti ini. Siapa sih mereka yang punya master time buat kehidupan mereka, yang punya master time buat master life-nya mereka? Nah, ini adalah orang-orang yang menciptakan momentum. Apa itu menciptakan momentum? Ternyata teman-teman, kehidupan itu akan lebih menarik. Segala sesuatu hal yang kita jalani di dalam hidup itu akan lebih kita nikmati ketika kita yang menciptakan momentum itu, kita yang mendesain momentum itu. Aku
nanti kelas 2 aku mau ikut OSIS. Aku nanti setelah lulus SMA aku mau kuliah IPA. Aku nanti setelah lulus kuliah mau juga setelah nanti aku keterima di universitas, aku mau aktif di organisasi, aku mau jadi presiden mahasiswa. Nah, orang-orang yang menciptakan momentum ini adalah orang-orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena hidupnya itu by design dirinya sendiri gitu. Dia benar-benar sudah merencanakan mau jadi apa ya, mau melakukan aktivitas produktif apa ya di usiaku segini, aku harus bagaimana ya di usia 22 ini misalnya gitu, di usia 16 tahun ini aku harus jadi apa ya. Nah, orang-orang yang menciptakan momentum ini sangat menarik teman-teman. Dia sangat beruntung karena dia tidak akan hidup dengan bayang-bayang dan suruhan orang lain, tapi secara sadar orang ini melakukan pilihan-pilihan perilaku yang sudah dia rencanakan sendiri. Nah, berikutnya aku pengen bilang ke teman-teman, ke semua pemuda, bahwa teman-teman ketika kita itu masih punya usia muda, usia produktif, usia pelajar, usia mahasiswa, itu saatnya teman-teman untuk mengoptimalkan momentum, untuk menjalani apa yang saat ini sedang Allah anugerahkan kepada kita. Karena ketika nanti kita tua, kita udah nggak punya kesempatan lagi teman-teman. Jadi usia muda ini adalah usia yang dia paling nyaman untuk observasi, dia paling nyaman untuk mencoba sesuatu hal yang baru dan menghabiskan jatah gagal, menghabiskan energi kita untuk mencoba, menghabiskan waktu kita untuk selalu kepada kebaikan, itu ya di usia muda. Kenapa? Karena usia muda itu adalah usia yang kita tuh belum punya berpihak ke siapa-siapa gitu. Kita masih boleh kemana-mana secara bebas, kita masih kita belum terikat oleh sesuatu hal. Nah teman-teman, ada 3 waktu yang sebenarnya kita miliki. Ada waktu kemarin, waktu hari ini, dan waktu yang akan datang. Dan waktu itu nggak akan pernah bisa terputar kembali. Teman-teman, waktu itu memang ada di luar kendali kita. Maka seperti yang sudah aku sampaikan di video awal, bahwa kita itu bisa mengatur energi kita dengan mensiasati, men-setting pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Sehingga ketika kita itu bisa men-set energi yang kita miliki, kita bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Makanya di dalam Islam banyak sekali peringatan-peringatan tentang waktu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati dalam mentaati kebaikan, dan nasihat menasehati dalam mentaati kesabaran. Jadi memang waktu itu di luar kendali kita, tapi kita bisa men-set mental kita bisa men-set pikiran dan perasaan, juga perilaku kita, agar kita bisa menggunakan dan menciptakan momentum ini sebanyak-banyaknya. Karena banyak sekali peringatan yang sudah ada di dalam Al-Quran tentang masa demi masa. Oke, jangan lupa tetap berpikir positif, tetap kita bisa mengatur energi kita untuk bisa menjalani waktu yang kita miliki. Sampai jumpa ya.